Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Az-zakatu utawi iki iku bab nerangaken zakat. Oke mas, barengan dingin. Az-zakatu utawi iki iku bab nerangaken zakat. Mas zakatu ma iku apa? Az-zakatu utawi zakat. Apa yang dinamakan zakat? Kita sering dengar zakat itu hampir familiar banget. Jadi sampean wis ngerti nemen zakat. Cuman pada malam hari ini dalam kitab Mabadir Fikih akan dijelaskan zakat itu apa. Ya utawi zakat iku ikhraju miqdarin, ngetokake kira-kira min malin saking banda atau harta benda mahsusin kang den khususaken yang tertentu, wadafuhu lan nyerahaken mal aweh harta benda lil asnafi maring piro-piro pantan, piro-piro golongan as-samaniyati kang 8. Auman utawa wong wujida kang den temokake sapa man minhum saking asnaf samaniyah. Jadi yang dinamakan zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atau harta kekayaan yang tertentu. Tertentu itu berarti ada ketentuannya. Ketentuannya diantaranya sampai nisab ukurannya. Terus ukuran 1 tahun atau haul, itu namanya zakat. Nah zakat nanti dibagi banyak. Ana zakat mal, ana zakat tijarah, ana zakat fitrah, ya kan? Ana fidyah dan yang lain-lain. Lah nanti pengeluaran zakat ini khusus untuk zakat adalah mengeluarkan sebagian daripada harta benda dengan ketentuan tertentu yang diberikan kepada asnaf samaniyah atau 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Biasanya familiar dinamakan asnaf samaniyah atau sebagian daripada asnaf samaniyah. Orang kudu 8 golongan itu ada semua. Ya, misalnya sampean mau membagi zakat fitrah atau zakat mal, zakat tijarah juga harus ada ketentuannya. Orang kur asal sampean duit cukup nggo mengeluarkan zakat sampai nisab, sampai haul setahun, tapi tata caranya orang ngerti, pendenekan maring siapa, terus caranya bagaimana tidak tahu. Lah sampean kudu golek ngerti dingin. Angger sampean tidak tahu ya ngongkon Pak Ustadz atau Pak Kiai ini atau siapa atau Baitul Mal misalnya amil untuk mengelola zakatnya sampean yang nanti diberikan kepada asnaf samaniyah. Nang Qur'ane kan ana innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin sampai akhir ayat. Jadi di situ disebutkan di Al-Qur'an juga asnaf samaniyah ada 8 golongan. Di antaranya fakir, miskin, amil, gharim,
sabilillah, ibnu sabil dan yang lain. Man utawi sapa? Nah iki dijelasin. Humul asnafus samaniyah, hum utawi kabeh sing mau kesebut asnaf sapa al asnafu piro-piro pantan golongan as-samaniyatu kang 8. 8 golongan orang yang berhak menerima zakat itu siapa saja? Gue maksudnya keterangannya ya. Makanya sampean ngaji taklim di sini sengaja nanti 2 hari berarti malam Sabtu sama malam Minggu sampean setoran latihan membaca ya. Sekarang 2 hari malam Sabtu dan malam Minggu. Kalau kemarin cuma malam Sabtu, nanti kita tambahi jadi 2 hari. Men sampean cepat ngerti ya. Nanti selebihnya sampean dijelaskan seperti ini. Maksudnya apa? Men selain sampean belajar biar bisa membaca kitab kuning, kitab salaf, sampean juga mengerti isi daripada kitab-kitab yang sampean baca ya. Lah di sini zakat dikeluarkan kepada 8 golongan. Siapa saja? Hum utawi mengkono-mengkono asnafus samaniyah iku al-mazkuruna kang wis den sebut kabeh fil Qur'ani ing dalem Quran biqaulihi ta'ala kelawan dawuh Allah taala. Nah iki wis tak waca. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Manane innamas shadaqatu angin pestine utawi pira-pira sedekah ning kene sedekah ning ngene cara ning tafsir bi makna zakat yaitu sedekah yang wajib berarti zakat. Iku lil fuqara'i kedue wong fakir. Siapa itu orang fakir? Fakir itu orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Orang duwe pegawaian, tur orang duwe penghasilan, itu namanya fakir. Ya, angger wong esih kerja tapi kebutuhannya tidak tercukupi, misalnya kerja sedina bayarannya 50.000, padahal kebutuhannya sehari 70.000, berarti dia miskin. Itu kategorine. Tapi nek fakir itu sama sekali tidak ada pemasukan. Dilalai ya lagi pandemi iki wis ora kerja, otomatis wong ora kerja kan pasti tidak ada penghasilan, ya kan? Angger denai wong taharane bukan penghasilan, itu peweweh, ya kan? Makanya sampean jadi orang Islam itu harus berpenghasilan, harus jadi orang yang pekerja atau menjadi pengusaha minimal apa biar sampean mendapatkan hasil daripada pekerjaan sampean. Kan yang hadisnya jelas, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti orang Islam wajib jadi orang yang mampu, wajib jadi orang yang kaya. Biar apa? Biar bisa memberi orang lain. Orang Islam jangan berpangku tangan, tidak boleh cuma mengharapkan belas kasihan, ya, tidak boleh. Harus jadi orang yang dermawan. Kanjeng Nabi mien kan sekali naik karo sahabat 100 unta, ya kan? Harus sedekah nganti 100 unta, 100 unta. Angger siki unta regane 20 juta, ya wong kebo wae siki reganean di atas 15 juta sapi. Karena ning Arab mien unta, coba ngger unta siji regane 20 juta. Sedekah 100 unta berarti berapa? 100 unta ping 20 juta. 2 miliar ya benar. Iya benar. Iya kan 2 miliar atau 20 iya 2 miliar. Itu sedekah sekali sedekah. Lah kita sedekah ayam alhamdulillah ya kan. Ayam bae tahun baru tok nyembelih ayam, angger tahun baru ora. Nah, di sini berarti kita orang Islam kon jadi orang yang mampu. Ya, angger fuqara berarti keterangannya cara ning fikih berarti orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Nek masakin berarti orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Ya. Atau lebih gamblangnya angger wong fakir kuwe enggal dina butuh mangan.
butuh kebutuhan nggo nyangoni bocah, nggo kebutuhan keseharian, butuhe 50.000. Tapi sama sekali nggal dina ora tahu ana pegawean, ora tahu oleh rezeki, ora tahu duwe pemasukan, itu namanya fakir. Angger butuhe 50.000 kuli macul Qur'aniyah 30.000 berarti arane miskin. Paham ya? Tuh bedanya fakir dengan miskin seperti itu. Atau misalnya sedina gajiane kerja 100.000 tapi ternyata bareng diitung-itung kebutuhan sedina 120.000 atau 150.000. Berarti dia belum mencukupi kebutuhan. Itu juga kategori miskin. Paham ya? Wal amilina lan amile zakat. Wal amilina lan wong kang ngamalaken utawa dadi amil alaiha ing atase zakat utawa sedekah. Misalnya ana panitia zakat niku jenenge amil. Tugasnya amil berarti menerima dan membagi zakat. Siki kan sering berlaku apa? Darani amil ya keprimen, darani orang keprimen. Karena apa? Angger amil itu orang yang mentasarufkan, menerima dan mentasarufkan. Siki akeh nrimo tok zakat misalnya ning musala diterima, tapi engko ora gelem bagi, sing bagi wong liya misale. Lah pimen? Kalau amil itu ya menerima dan membagikan, mentasarufkan, ya. Ajikur seneng nrimo tok tapi ora gelem bagi, jenenge udah amil, ya. Wal muallafati lan wong kang den lemesake apa qulubuhum atine man utawa atine muallaf. Cara ning tafsire yen dijelasaken muallafati qulubuhum itu diantarane orang yang baru masuk Islam. Wong sing nembe mlebu Islam, misalnya wong maune ora Islam belum mengenal Islam, dia masuk Islam, masuknya namanya muallaf. Makanya siki anggar sering krungu kana apa hijrah ya, hijrah atau apalah. Itu dadi muallaf. Wong misalnya artis atau apa nembe masuk Islam muallaf. Padahal muallaf itu bukan hanya artis tok. Orang yang baru masuk Islam itu ya muallaf. Itu satu kategori daripada muallaf. Tapi muallaf itu bukan hanya wong sing nembe mlebu Islam tok. Perlu diketahui. Kadang kita salah penafsiran bahwa sing arane muallaf itu wong sing nembe mlebu Islam. Kenapa wong nembe mlebu Islam dikategorikan muallaf? Biar orang yang baru masuk Islam gue mau semakin menikmati, merasakan oh nang Islam jebule persaudaraannya tinggi, silaturahimnya kuat, saling berbagi, sing sugih bagi zakat dibagi karo wong melarat. Wong sing ora duwe oleh jatah saka zakate wong sing hartanya cukup. Itu saling membantu. Men mereka semakin kuat hatine pikiran oh berarti Islam nikmat. Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin, saling membantu. Nah, ini makanya mereka dinamakan muallaf. Sehingga wong sing nembe mlebu Islam gue semakin yakin, semakin kuat agamane. Yang kedua, makna muallaf itu dimaknani atau ditafsiri wong sing diuri-uri atine. Ning apa? Ning apa wong sing nembe mlebu Islam diarani muallaf? Kan men apa? Men oleh bagian zakat diantarane kategorinya muallaf. Nengapa? Men atine luluh. Oh iya ya nikmat teman dadi wong Islam. Saling membantu. Saling merasakan. Pahit rasana pahit kabeh. Demikian pula contoh misalnya ning suatu daerah atau suatu desa, ning kono desa iki wong awam, wong bodoh-bodoh kabeh, urung ngerti agama, urung ngerti fikih dan yang lain. Bodoh isine wong bodoh lah, wong awam. Lah ning kono ana wong siji misale. Wong siji ngalim, bisa ngaji, bisa mulang, bisa macam-macam menyebarkan agama, syariat, mongkon pada zikir dan yang lain. Gampangane siki kiyaine atau ulama lah ya di suatu tempat. Lah kalau seorang ulama itu langka ning kono, maka semua kaum bodoh kabeh.
orang mengenal agama, orang mengenal syariat, orang mengenal hukum-hukum Islam. Wonge padha dadi orang genah kabeh. Berarti piye carane wong mau men muallafati qulubuhum. Men contoh misalnya siki anggar wong mulang ngaji ustaz apa kan kadang tidak ada income dari apa misalnya gajian atau apa kan tidak ada. Ya kan? Lah di sini sebagian mufasir menafsiri bahwa beliau masuk dalam muallafati qulubuhum. Biar apa wong sing berjuang ning agama itu kuat. Mulane kadang aja keder misalnya anak ustaz orang duwe pegawean, kur mulang ngaji tok ya kan. Lah bojone butuh madang, anake butuh urunan ya kan. Lah sedangkan kene waktune diluangna nggo mulang ngaji, nggo mulang agama, berjuang dan yang lain. Waktune ora kober nggo nyambut gawe secara penuh. Masalah delebokna fakir misalnya, miskin misalnya, ya kan? Masukkan ke dalam muallafati qulubuhum. Nah, ini salah satu mien ketika aku juga ngaji karo guru saya, itu seperti itu. Para ulama para guru ngaji, para asatidz itu masuknya dalam kategori muallafati qulubuhum bisa boleh. Malah justru tidak masuk dalam kategori sabilillah. Kalau beliau dulu guru saya menjelaskan, ya. Wal muallafati qulubuhum. Dadi ning apa? Para ustaz, para kiai misale telepone ke situ guru madin, guru TPQ, guru ngaji lebona muallafati qulubuhum. Ya berarti asnaf yang keempat. Wa firqabilan ing dalam budak. Budak itu boleh menerima zakat. Angger siki kayane wis langka budak ya. Siki anane pembantu. Pembantu kan bukan budak. Angger budak itu, keterangan budak gue, dia boleh dijual. Itu budak. Yang mbuh lanang mbuh wadon boleh dijual oleh pemiliknya. Misalnya aku duwe budak duwe budak. Berarti aku boleh menjual dia ke orang lain. Misalnya regane 100 juta atau berapa boleh, sah. Terus ketika seorang budak bekerja, dia tidak berhak menerima upah. Budak, ya, misalnya aku duwe budak karena fulan. Ketika kayak bulan sampean ngesok kerja nggon si Jenal macul, maka si bulan orang kena terima gajiane sing Jenal mau, sing go bulan saya yang menerima karena si budak ini punyanya saya. Ibaratnya aku duwe motornya tak sewakna berarti kan sewane gua aku, ya kan? Budak ini diibaratkan seperti itu. Makanya budak masuk kategori mustahiquz zakat, boleh menerima zakat. Nah ini angger saiki tidak ada budak, pembantu kan malah misalnya aku duwe pembantu loro misalnya kan saya malah memberi upah ke pembantu, ya kan? Berarti dia bukan budak. Angger budak malah justru tidak boleh menerima hasil daripada pekerjaannya. Yang boleh menerima adalah yang mempunyai budak itu. Ya, makanya binian zaman Rasulullah itu banyak budak yang dimerdekakan oleh Islam. Umar bin Khattab memerdekakan budak. Sayyidina Utsman bin Affan memerdekakan budak. Kanjeng Nabi juga memerdekakan budak. Ya, itu dimerdekakan. Angger wis dimerdekakan berarti wis dilepas, dia berhak apapun. Kerja dewek nggo dewek, menkerja bebas boleh. Ya. Riqab itu budak. Wal gharimina lan wong kang duwe utang. Angger siki akeh wong duwe utang tapi tidak masuk kategori mustahiquz zakat. Utange ning apa, Mbah? Bong, utange nggo setoran motor, utange nggo setoran mobil, setoran liya-liyane. Yang dimasukkan ke dalam kategori gharim itu dijelaskan seperti ini. Nah, iki manfaatnya sampeyan ngaji pikir dijelasaken. Gharim gue contoh men sampean paham. Misal ada dua desa atau dua kubu masyarakat perang. Antara blok kulon karo blok wetan ora akur atau blok lor karo blok kidul senenge gelut tawuran.
wis bertahun-tahun misalnya kia ngerore diselesaikan nanti akan tekan anak putu, tekan apa buyut nanti akan perang terus. Terus ada seseorang ana wong siji utawa sekelompok beberapa orang sing berinisiatif. Duh piye pime carane? Yo gawe cara men dua kubu ini batiran aja pada tukaran. Carane pime anggar cara siki mendamaikan dua belah kubu yang berseteru bertikai. Carane gampang, undangna polisi, undangna pengacara, undangna bagian hukum dan yang lain, tentarane Babinsa utawa Babin Kamtibnas tekana. Sedangkan sampean yang berinisiatif seperti itu orang duwe modal nggih, orang duwe modal, orang duwe duit, orang duwe aduh pime ya. Sedangkan dia anggar ora diselesaikan dua kubu dia nanti akan perang terus. Ya wis iki kumpulan misalnya wong 5 kumpulan, ya wis iki bae wis. Anggo duite sapa-sapa dingin, sing penting diselesaikan. Engko bayar pengacara, bayar Pak polisi, bayar Pak Binsa misalnya yang mau tenaganya juga dipakai. Orang apa utang dingin. Lah ketika sampai pada masanya ada zakat misalnya zakat fitrah atau apa, maka dia bisa berhak menerima zakat karena dia mempunyai hutang daripada perseteruan dua belah pihak. Bukan hutang konsumtif intine ya, konsumtif ngerti ya? Sing depangan, bukan. Angger hutang karena depangan, go madang, go apa itu tidak masuk gharim. Yang masuk kategori gharim itu seperti itu contohnya diantaranya ya. Sampean butuh membayar pengacara, doh ki kudune tenge nganti 5 juta mengkaneng ora duit. Ya wis ora iki modal ngomong karo pengacarane dingin utang dingin kasbon ya kan. Nyaure kapan ku angger oleh zakat. Kena. Ketika ada pembagian zakat sampean lapor, Pak Amil niki kula wingi lagi ana perang antara dua kubu, aku karo kanca-kanca ngumpulna istilah biaya burung bisa nyaur. Tolong jaluk bagian zakat boleh ora kaiki ya. Itu yang nomor 7. Nomor berapa? 6. Wa fi sabilillah lan krana ngluhuraken agamane Allah ki sing jenenge sabilillah. Angger payen aku mbiyen paling kenceng. Para kiai, para sepuh, para ulama itu tidak boleh dimasukkan ke sabilillah. Karena apa? Mereka tidak berjuang mengangkat pedang. Angger cara tafsir itu orang-orang yang berjuang mengangkat pedang. Perang di jalan Allah. Ya, wong sing perang di jalan Allah niku arep mien guru kula. Tapi juga sekarang ada sebagian para sepuh ulama sing untuk pembagian mustahikuz zakat, para guru ngaji dan yang lain dimasukkan ke sabilillah, ya kan? Ya monggo sesuai dengan pemahamannya. Tapi dulu guru saya itu wanti-wanti, tidak boleh dimasukkan sabilillah. Sampai beliau tidak mau menerima ketika niku dapat bagian zakat, ditakoni ke nyong jatah apa? Oh jatah sabilillah, beliau menolak. Tidak mau ketika lebakan sabilillah karena beliau rumangsa tidak mengangkat pedang untuk berperang di jalan Allah. Ya anggar sikit temanani wong sing pada berjuang di jalan Allah, berjuang we ya mulang ngaji, ya imam musola, imam masjid telepon iki ya kan. Padahal di tafsirnya tidak boleh seperti itu. Wabni sabililan anak jalanan. Nah, kita topan anak jalanan. Ibnu Sabil gue wong yang dalam perjalanan kentengan sangu. Contoh sampean ziarah maring Madura maring di ning dalan zaman gemian misale atau numpak kendaraan, numpak bis atau numpak apa kentengan sangu, sampean pas ada pembagian zakat boleh menerima zakat. Itu namanya Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan sing penting aja dalam perjalanan maksiat. Contoh sampean lak nyolong maring Jawa Timur misalnya utawa lak maring Jakarta tapi niati nyolong ning dalan kentengan sangu. Terus sampean ning dalan njaluk apa bagian zakat ndak boleh. Karena perginya pergi maksiat. Yang diperbolehkan itu orang yang Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan tapi perjalanan yang tidak mungkar, yang tidak batil. Paham ya? Ini mustahikuz zakat. Ini mudah-mudahan paham. Nanti sedikit demi sedikit, yang penting sampai yang telaten mangkat ya, baik walaupun mabadil fikih kita cilik, tapi insyaallah manfaatnya gede. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.